Baik, lanjut ya. Neraca lajur. Neraca lajur ini adalah format kertas kerja yang dapat digunakan untuk membuat ringkasan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk laporan keuangan nantinya. Nah, langsung saja ke bagaimana cara mengoperasikannya atau cara mengerjakannya ya. Jadi langkah pertama itu memasukkan neraca saldo. Nah, neraca saldo ini memasukkan akun-akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan ya. Selanjutnya saldo akhir sebelum penyesuaian dari akun-akun tersebut dimasukkan ke sisi debit atau kredit di kolom neraca saldo sesuai dengan saldo normalnya. Jumlah sisi debit dan kredit untuk neraca saldo harus seimbang. Nah, ini dapat dari sini. Ya. Ini tadi berasal dari buku besar, saldo dari akhir dari masing-masing akun, saldo akhir dari masing-masing akun, kemudian neraca saldo. Nah, ini neraca saldo ini dimasukkan ke sini sama persis. Harus sama persis. Nah, ini seharusnya ada batasan. Ada garisnya. Ini 205.600.000 sama dengan neraca saldo. Oke. Kemudian langkah kedua, memasukkan penyesuaian. Nah, langkah kedua dalam penyusunan neraca lajur yaitu memasukkan penyesuaian ke kolom penyesuaian dengan selalu mengacu ke ayat jurnal penyesuaian. Nah, ke ayat jurnal penyesuaian ini yang telah dibuat sebelumnya. Oke. Nilai yang dimasukkan di kolom penyesuaian untuk masing-masing akun harus sesuai dengan ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini kita masukkan. Oke, kita kerjakan ya. Beban perlengkapan 1.200.000 didebet pada perlengkapan ya. Pada perlengkapan. Oke, beban perlengkapan karena kita tidak ada beban perlengkapan. Ya. Beban perlengkapan, maka kita buat di sini lagi. Nah, sebelumnya ini juga perlu diperhatikan terkait penomoran akun. Ini juga harus urut. Ya, ini juga harus urut. Karena di sini ada akumulasi penyusunan mesin jahit ya. Nah, ini sebelum beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan didebet tadi 1.200.000. Nah, ya. 200. Kemudian pada perlengkapan ada di kredit 1.200. Nah, gitu. Seperti itu ya. Lanjut. Beban penyusutan mesin jahit pada akumulasi penyusutan mesin jahit sebesar 166.667 rupiah. Nah, berarti beban penyusutan mesin jahit didebet sebesar 166.667 rupiah pada akumulasi penyusutan mesin jahit di kredit ini 166.667. Nah, itu ya. Lanjut. Kemudian beban penyusutan mesin obras. Nah, pada akumulasi penyusutan mesin obras sebesar 54.167. Beban penyusutan mesin obras. Mesin obras didebet senilai 54 ya, 54.167 pada akumulasi mesin obras. Penyusutan mesin obras ya. Sebesar 54 167.000 rupiah. Oke, lanjut. Beban sewa pada sewa dibayar muka senilai 1.760.000. Beban sewa. Di sini nggak ada beban sewa, maka di sini buatlah beban sewa debit 170.000 ya didebet, kemudian pada sewa dibayar di muka 1.750.000. Oke. Nah, selanjutnya adalah membuat neraca saldo penyesuaian. Nah, NSD. Langkah ini dilakukan dengan cara meletakkan saldo akun-akun yang yakni saya ulangi. Neraca saldo setelah penyesuaian disusun dengan cara menggabungkan saldo yang terdapat di kolom neraca saldo dengan saldo di kolom penyesuaian untuk setiap akun yang ada di neraca lajur.
Nah, akun yang memiliki saldo debit di neraca saldo dan di kolom penyesuaian, maka saldo akun di neraca saldo setelah penyesuaian adalah penjumlahan saldo di kolom neraca saldo dan di kolom penyesuaian. Sebaliknya, apabila suatu akun memiliki saldo debit di neraca saldo sedangkan di kolom penyesuaian itu bersaldo di kredit ya, maka saldo akun di neraca setelah penyesuaian diperoleh dengan cara mengurangi saldo setelah mengurangi saldo di neraca saldo dengan saldo di kolom penyesuaian ya. Seperti neraca saldo, total sisi debit neraca saldo setelah penyesuaian harus bersaldo sama dengan total sisi kreditnya. Nah, ini harus sama. Oke, kita contohkan. Karena ini di ayat jurnal penyesuaian tidak ada akan kas piutang, akun kas piutang. Ini langsung saja kita tempatkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Disesuaikan ya. Nih. 114.890 di debit. Ini di NSD-nya berarti 114.860.000 rupiah. Begitu pun piutangnya. Nah, ini kita contohkan perlengkapan di neraca saldo itu di debit senilai 1.500.000. Kemudian di ayat penyesuaiannya itu di kolom kredit itu senilai 1.200.000. Maka 1.500.000 dikurang 1.200.000 hasilnya 300.000 rupiah ya. Jadi NSD di debit sebesar 300.000 rupiah. Oke, ya, begitu pun seterusnya. 63 dikurang 175 hasilnya demikian gitu ya. Dan modal, karena modal di kredit karena di penyesuaian nggak ada, langsung aja masuk di NSD di kolom kredit gitu. Kemudian tadi yang pengurangannya, sekarang kita cari yang penjumlahan. Sudah tidak dijumlahkan, enggak ada ya. Ini demikian. Yang tidak ada, yang nama akun yang tidak ada di ayat ini langsung saja letakkan di NSD. Kemudian jika ada di ayat jurnal penyesuaian neraca saldo nama akun di neraca saldo ada juga di ayat jurnal penyesuaian itu dikurangkan atau ditambahkan sesuai dengan letak kolom debit atau kredit. Dan hasilnya sama. Maka di sini diperoleh ya, saya ulangi, neraca saldo harus seimbang sebesar 205.600.000 rupiah sama. Kemudian ayat jurnal penyesuaian juga harus sama sesuai dengan ayat jurnal penyesuaian yang di atas ini tadi ya, dijumlahkan hasilnya 3.170.834.000 rupiah. Kemudian NSD ini juga harus seimbang ya, ini dijumlahkan hasilnya 205.834.000 rupiah. Saya ulangi, 205.820.834 rupiah ya. Ini harus sama, ini juga diseimbang. Baik, sekarang beralih ke laba rugi. Nah, dalam laba rugi ini, kolom laba rugi ya, itu adalah nama akun yang dimasukkan adalah pendapatan beban ya. Maka kita cari pendapatan. Oke, 5.600.000 di kredit, maka di laba ruginya juga di kredit masukkan. Habis itu kita cari beban, karena nggak ada lagi pendapatannya, kita masukkan beban ya. Beban utilitas senilai 1.500.000 di debit, maka di laba rugi juga 1.500.000. Ciri-cirinya adalah semua beban pasti masuknya di debit. Nah, masukkan beban perlengkapan, beban penyusunan mesin jahit, beban penyusunan mesin obras, beban sewa. Nah, ini masuknya di debit. Ini debitnya. Oke, sekarang kita akumulasikan. Hasilnya semua beban itu 11.170.834 rupiah. Kemudian pendapatannya hanya 5.600.000 rupiah. Maka ini jelas bahwa lebih banyak beban daripada pendapatan. Berarti perusahaan ini atau jasa ini itu rugi, mengalami kerugian. Senilai berapa? 5.570.834 rupiah. Nah, ini. Lanjut ke neraca. Neraca ya.
Oke, lanjut ke neraca ya. Pokoknya semua di neraca ini yang tadi sudah beban, pendapatan dan beban tadi sudah berada di ini, jangan dimasukkan lagi ke kolom neraca. Maka yang lain seperti kas, piutang, perlengkapan yang ada di NSD masukkan ke neraca. Kas, contoh kas di NSD didebet sebesar 114.860.000, maka masukkan ke kolom neraca di debit senilai 114.860.000. Nah, begitu juga piutang sama. Pokoknya yang di neraca ini selain pendapatan dan beban. Oke, saya kira cukup terkait neraca lajur. Dan ya, sebelumnya ini jika diakumulasikan, maka di debit adalah neraca yang didebat itu senilai 194.630.000. Nah, di neraca kolom kredit itu sebesar 200 juta 220.830 rupiah 34 rupiah. Nah, selisihnya jadi 5.570.834 rupiah. Itu ya. Nah, demikian. Saya rasa cukup. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu sebuah laporan yang menyajikan hasil operasi perusahaan yang dituangkan dalam nilai pendapatan dan beban. Jadi yang dimasukkan di laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Jadi untuk mencari laporan laba rugi ini yaitu pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Pendapatan ini berapa? 5.600.000. Kemudian dikurangi dengan semua beban. Tadi beban ada akun apa saja? Ada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban susunan mesin jahit dan mesin obras, beban sewa. Masukkan ini. Nah, akumulasi beban itu jadinya 11.170.834 rupiah. Maka pendapatan sebesar 5.600.000 dikurang jumlah beban-beban senilai 11.170.834 rupiah. Maka hasilnya adalah rugi, makanya ini ada tanda kurung buka kurung tutup, senilai 5.570.834 rupiah. Ya, saya rasa cukup. Lanjut kepada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini yaitu menyajikan perubahan yang terjadi pada modal pemilik pada suatu periode tertentu, yaitu bisa 1 bulan, 3 bulan, ya, 6 bulan, sampai lebih dari 1 tahun ya, bisa juga. Apa saja yang dimasukkan yaitu modal awal. Modal awal tadi berapa? 200 juta rupiah. Nah, untuk mencari perubahan laporan laba rugi ini adalah caranya adalah mengurangkan modal awal dengan jumlah dari rugi bersih ditambah prive ya. Maka 200 juta dikurang rugi bersih dan prive ya senilai 6.770.834, maka modal akhirnya itu 193.229.166 rupiah. Saya ulangi, 193.229.166 rupiah. Baik, kita lanjut ke laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Ini menggambarkan posisi keuangan seperti posisi aset, liabilitas dan modal ya dari pemilik perusahaan. Oke. Pada sebelah aktiva ini ada beberapa aktiva lancar atau aset lancar seperti kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, kemudian aktiva tetap, mesin jahit, mesin obras, akumulasi penyusutan mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin obras. Nah, maka ini didapat dari neraca tadi ya, neraca lajur bagian neraca. Nah, masukkan ke sini dan hasilnya setelah ini dijumlahkan hasilnya
193.229.166 rupiah. Oke. Terkait pasifa, pasifanya adalah seperti liabilitas ya, liabilitas kemudian modal. Karena tidak ada utang, maka di sini tidak ada ya kewajiban utang, ada. Dari modal akhir, modal akhir ini didapat dari laporan perubahan modal. Nah, jadi balance antara aktiva dan pasifa. Oke, kita lanjut pada jurnal penutup periode April 2020. Nah, pada jurnal penutup ini yakni akun yang masuk seperti pendapatan, akun-akun beban, kemudian laba rugi ya, laba rugi, ikhtisar laba rugi, kemudian ada prive ya, kemudian ada prive. Nah, jurnal penutup ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan di akhir periode akuntansi setelah laporan keuangan selesai disusun. Setelah laporan keuangan selesai disusun. Oke. Baik, pendapatan ini kita dapat dari kita ambil dari sini. Di neraca juga ada. Ya. Pendapatan laba rugi, neraca lajur. Oke, laba rugi kita ambil di sini pendapatannya, kita masukkan pendapatan. Kemudian beban ini kita dapat dari sini ya, masukkan beban. Oke, itu modal ikhtisar laba rugi. Ini adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Ini dapat dari ikhtisar laba rugi berarti di sini. Ini ya. Kemudian prive-nya juga dapat dari sini ya. Oke, lanjut sekarang pada neraca saldo setelah penutupan ya. Ini dilaksanakan untuk akun-akun permanen ya yang ada di laporan bersih keuangan, kemudian akun-akun temporer telah ditutup ya, sehingga tidak akan pernah ada di neraca saldo setelah penutupan ya. Karena ini tadi akun-akun temporer, ini pendapatan dan beban utilitas. Oke, ini akun permanen seperti kas, piutang perlengkapan, sewa di bahan muka, mesin jahit, singan, mesin obras, akumulasi mesin jahit, akumulasi mesin obras, sama modal. Ini didapat dari neraca lajur. Kemudian yang modal ini itu didapat dari modal akhir, dari modal akhir. Atau didapat di sini juga bisa sebenarnya. Kas, piutang, perlengkapan sewa di bahan muka, jahit, mesin obras, masukkan ini. Intinya yang dimasukkan ke dalam neraca saldo adalah akun yang permanen, bukan akun yang temporer, karena sudah ditutup di jurnal penutup ya.
di neraca saldo penutup. Oke. Seharusnya ada pembalik, tapi karena di sini dicatatkan bahwa metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real. Nah, karena ini menggunakan metode real, makanya tidak ada jurnal pembalik. Baik, sekian terkait siklus akuntansi perusahaan 2 periode April 2020. Lanjut pada periode Mei.